Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sambil kita nunggu Mbak Martina Rova ya untuk hadir ya, kita diskusi sebentar teman-teman semuanya. Tapi ini saya sambil lihat di Facebook ya komentarnya ya, agar nanti teman-teman juga bisa menyimak apa yang kita sampaikan. Bentar. Oke, teman-teman semuanya. Sambil nunggu Mbak Martina Rova masuk ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya ketika di kolom komentar. Karena kita ini agak beda ya, saya nggak langsung live di Zoom, tapi kita streaming di Zoom dulu, baru masuk ke Facebook ya. Jadi kalau agak sedikit nyendat-nyendat atau kurang kurang lancar, tapi semoga lancar ding ya. Jadi tolong dimaklumi teman-teman. Oke. Kita sambil lihat, sekarang sudah jam 7:30, lebih 5 menit ya. Sambil kita nunggu ya teman-teman. Dari Mbak Martina untuk masuk, kita diskusi ringan terlebih dahulu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa diklik di kolom komentar ya. Ini saya sambil lihat nih di kolom komentar. Bentar. Nah, udah masuk kan. Keluar. Oke, sip. Oke, siap. Ini udah Mbak Sifah, udah paling awal Mbak Sifah, umumnya Alvin. Lalu ibu saya udah datang duluan ya. Mbak Niken hadir, siap Mbak Niken. Semangat terus ya Mbak ya. Pokoknya jangan kendor apa yang sudah dilakukan di mentoring selama hampir berapa hari ya Mbak? 5 hari ini ya. Harus ditingkatkan Mbak. Karena kita besok minggu idealnya atau harusnya ya kita diskusi Mbak terkait dengan sejauh mana progres dari Mbak Niken ya. Ya teman-teman. Kita kok ini nggak ada ya videonya ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Ya, lanjut. Mbak Niken, Mbak Lika hadir dari Kediri, siap Mbak. Mbak Atika Rahma, siap Mbak hadir. Mbak Elatia, terima kasih Mbak. Mas Sunardi, wah top Mas. Semangat selalu Mas. Mbak Maria Ulfa hadir Mas. Kemudian Mbak Wiga Bervia hadir Mas, siap. Oh ya Mas Sunardi, kan kemarin kayaknya kita ada jadwal diskusi ya Mas. Nanti silakan WA admin saya Mas. Mas Rian ya, nanti biar dijadwalkan ya. Nanti kita bisa diskusinya jam berapa. Nanti biar dia yang ngatur. Nanti pasti info ke saya, terus nanti kita bisa diskusi. Mas Sunardi ya. Bu Goviati Bekasi hadir, siap Bu. Mbak Ayu Sinarheu. Kolaka Sulawesi Tenggara ya ini ya hadir. Oke, siap Mbak.
Mas Alvin, saya mau tanya, kalau setiap subuh saya suka kedinginan itu kenapa? Nggak pakai kemul kali ya, Bu? Kalau subuh kan juga dingin, Bu. Jadi kalau kedinginan ya wajar-wajar aja sih, Bu ya. Sebentar ya, teman-teman. Sambil nunggu Mbak Martina ya. Semoga sinyalnya bagus ya. Kemarin sih pas kita sempat Zoom ya, pas mentoring itu bagus-bagus saja. Semoga ini juga bagus ya, sinyal dari Mbak Martina Lova. Oke. Tangerang hadir, oke, terima kasih. Mbak Susi hadir, Mas Dava Rizky. Nah, ini Mas Dava atau Mbak Dava ya? Oke, Mbak Susi, Assalamualaikum, hadir Mas ya, Mbak Susi. Wah, tambah semangat nih. Keren, Mbak. Kalau menurut saya ya, Mbak, kayaknya sih ada sesuatu yang sedang Allah mau persiapkan buat Mbak Susi. Dengan semua hal yang sudah terjadi ke Mbak Susi selama ini, gitu ya. Kayaknya sih ya, Mbak. Cuman apa bentuknya dan bagaimana kan kita belum tahu sih, Mbak. Ya, tapi insya Allah pasti yang the best lah, yang paling baik lah buat Mbak Susi ya. Mbak Farida hadir, Mas Alvin siap, Mbak. Mbak Farida ini yang dari Kalimantan ya kalau nggak salah ya, Mbak, yang udah ikut mentoring juga ya. Nanti kalau bukunya sama apa namanya sama ini buku sama workbooknya ini nanti udah diterima ya, udah didapatkan Mbak Farida langsung dibaca Mbak, langsung dipraktekkan. Jadi di situ sudah ada apa saja yang harus Mbak lakukan selama 30 hari, terus kapan jadwal diskusi dengan saya, terus kemudian jadwal reviewnya kapan, terkait pola makan, pola hidup, kemudian menu makan yang harus Mbak buat sendiri, seperti apa itu sudah ada panduannya di situ semua ya. Nanti kalau bingung bisa kontak dulu ke admin saya, terus setelah itu nanti kita dijadwalkan untuk diskusi ya Mbak Farida ya. Oke teman-teman, sambil nunggu Mbak Martina nih, semoga sinyalnya bagus ya, karena memang kadang di tempat teman-teman sana ya kadang ada kendala sinyal jadi kurang bisa mendukung, tapi kita doakan semoga bagus ya. Mbak Royita Rohayati, malam Mas, siap Mbak, terima kasih atas kehadirannya. Mbak Wati hadir, siap Mbak Wati. Mbak Wati ini salah satu peserta mentoring juga ya, sekedar info ya teman-teman. Mungkin tidak terlalu aktif gitu ya, tapi ketika praktek, wah itu luar biasa gitu ya hasilnya. Dan kemarin di Facebook kalau nggak salah sempat info ya, sekarang udah mulai mau merdeka nih. Sebentar lagi merdeka gitu ya Mbak. Oke siap, keren keren Mbak. Nah ini Mbak Marina udah masuk ya teman-teman, sambil kita tunggu dulu. Mbak Emma Cesya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lampung hadir, siap Mbak. Nah ini Mbak Emma juga nih, besok kita diskusi loh Mbak ya, cari yang ke-7 dan harapan saya progresnya harus luar biasa. Dan apa namanya, kalau belum dipaksakan senyum 37 harus dipaksain gitu ya Mbak Emma ya. Oke, Bu Darna hadir, siap Bu, terima kasih. Mbak Adi siap nyimak Mas, siap. Bu Rusmiati hadir, siap Bu. Mbak Reni, Mas Moroni, Mbak Farida, ya saya di Kalimantan, siap Mbak. Mas, kalau masak nasinya agak lembek apa ngunyahnya tetap 30 kali? Idealnya iya Bu ya. Tapi kalau nggak sampai benar-benar lembek pun, kalau rasanya udah sepol gitu ya, di lidah kayak udah nggak ada rasanya, itu baru ditelan aja, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi usahakan jangan pas panas ya Bu Goviati ya. Agar apa, kalau pas panas itu kan nanti apa namanya kita nggak bisa mempraktekkan mengunyah lebih lama, mengunyah 30 kali, makan lama pun kalau pas nasinya panas tuh nggak bisa. Jadi pas nasinya kalau bisa pas dingin aja ya. Mbak Anwika Ceke hadir Mas, oke siap Mbak. Bacanya bingung saya, Mbak Anwika Ceke. Mbak Dinda Dandi hadir Mas. Ini kayaknya Mbak Herlina ya. Betul ya Mbak ya. Semoga betul ya Mbak Herlina ya. Oke, kita sapa dulu Mbak Martina Lova. Selamat datang Mbak. Wah, mantap ini. Ya, selamat malam semuanya. Oke Mbak, Assalamualaikum Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai saat ini saya sehat sampai saat ini dan seterusnya. Amin, barokallah ya Mbak ya. Keren Ya, keren. Nah, ini Mbak Martina Lufa ya teman-teman, salah satu peserta mentoring di angkatan yang kedua dan progresnya juga cukup luar biasa. Salah satu progres yang luar biasa adalah BB-nya kayaknya naik ya Mbak ya kemarin ya. iya, naik Dari 3 pertama, kilo. wih, selama berapa bulan tuh Mbak? Eh, tapi terakhir ini belum nimbang lagi, Mas. Belum nimbang Terakhir lagi.
2 minggu yang lewat itu naik 3 kilo, tapi sekarang belum, mungkin udah nambah lagi. Udah nambah lagi, waduh. Iya. Nah, ini bagi teman-teman yang pengen BB-nya nambah kayak Mbak Martina, nanti ditanyain aja di kolom chat ya. Nanti sambil saya bacain Mbak Martina maupun teman-teman gitu ya. Caranya gimana Mbak? BB-nya bisa nambah dan yang pasti sehat gitu ya. Tapi Iya. bukan sebaliknya. BB-nya nggak nambah-nambah, kita malah konsumsi suplemen yang nggak bikin kita sehat, yang nggak bikin kita gemuk, akhirnya pusing sendiri, tambah frustasi, tambah kurus gitu Iya. ya. Iya. Oke, siap. Ini ada Mbak Atika Rahman, Mbak Yulia, Mbak Imrotun, Mbak Dewita Sari. Oke, teman-teman, kita mulai ya diskusi malam hari ini dengan Mbak Martina Lovas. Seperti janji saya kemarin, ini sudah ada 41 teman-teman yang hadir, Mbak Martina. Tapi sebelumnya terima kasih banyak loh Mbak Martina atas waktunya, sudah meluangkan dan keren banget Mbak Martina. Meskipun mungkin di sana jaringannya agak kurang bagus ya. Tapi ini saya yakin Mbak Martina udah cari tempat yang paling bagus di apa namanya, yang dapat sinyal paling bagus gitu ya. Iya. Oke, siap. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke Mbak Martina Lova, karena Mbak Martina kan masuknya lewat Zoom ya, jadi nggak bisa baca langsung apa yang ditanyakan teman-teman, silakan ketik di kolom komentar. Nanti saya yang bacain dan biar dijawab sama Mbak Martina Lova dulu gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semuanya. Oke, nah kita lanjut ya. Mbak Martina ini kalau nggak salah ya, kemarin pas nulis di workbook action plan ini ada yang namanya sebuah trauma gitu ya Mbak. Yang saya nggak tahu Iya. apakah karena trauma itu kemudian menyebabkan asam lambung Mbak naik, kemudian muncul sensasi yang Mbak selama ini rasakan, atau sebaliknya, sakit dulu baru trauma ya, kayak gitu. Nah, kita kurang tahu. Nah, malam ini akan kita gali ya teman-teman lebih dalam, dan apa sih sebenarnya yang dilakukan Mbak Martina dulu ya, dulu sebelum ikut mentoring dan ketika Mbak Martina praktek buku saya dan ikut mentoring ya, dan bagaimana hasilnya itu yang nanti akan kita gali lebih dalam. Oke, sebelum kita menggali lebih dalam ke Mbak Martina, alangkah lebih idealnya ya Mbak Martina maupun teman-teman, kita awali diskusi kita malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi wasilah kesembuhan teman-teman dan teman-teman tambah semangat ya untuk bisa merdeka seperti Mbak Martina maupun teman-teman yang lainnya. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, Mbak Martina boleh perkenalan diri dulu Mbak, yang apa namanya, singkat aja, nggak apa-apa, agar teman-teman di sini bisa lebih kenal dengan Mbak Martina. Siapa tahu nanti banyak yang chat Mbak Martina ya. Kayaknya kemarin juga banyak yang chat Mbak juga ya. Gimana nih Mbak, gimana nih Mbak Iya. gitu ya. Ada 2 cuman Mas. Ada 2 ya, oke. Ya, silakan Mbak, perkenalan terlebih dahulu Mbak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah selalu. Saya Martina Lova, asal dari Kota Palembang, umur 33 tahun. Oke, dari Palembang ya. Nah, teman-teman yang di Palembang, yang di Lampung ya, yang di Sumatera Selatan, Banyuasin kemarin kalau nggak salah, berarti kurang lebih deket ya dengan tempat Mbak Martina ya. Oke, Mbak Martina dari Palembang ya teman-teman. Setelah 1 bulan yang lalu saya diskusi dengan Mbak Priska dari Ngawi, dari apa namanya, Jawa Timur. Sekarang dengan teman kita Mbak Martina dari Palembang. Oke, Mbak Martina boleh jelaskan dulu Mbak, dulu ketika sakit kan pasti didiagnosa dokter ya. Sebelum kontrol kemudian, oh Mbak ini ternyata asam lambungnya naik, kena GERD. Nah, apa sebenarnya yang dulu dirasakan Mbak Martina waktu itu? Waktu itu kurang lebih 2 tahun yang lewat itu awal asal mulanya. Sebenarnya saya nggak ada riwayat penyakit emas sebelumnya. Saya 2 tahun lebih, kurang lebih ya, saya digigit ular Mas. Terus dari situ kayak cemas, panik, sampai dirawat. Terus kata dokternya udah nggak apa-apa, nggak ada penyakit yang lain. Saya takut nanti bisa naik ke atas, nyebar ke jantung. Jadi udah parno duluan gitu loh Mas. Terus setelah di rumah, kayaknya makin parah, detak jantung nggak karuan, terus cemas berlebihan. Terus periksa lagi ke dokter. Kata dokternya udah nggak apa-apa, udah sehat. Terus periksa lagi. Terus selama
3 bulan itu saya nggak berani keluar rumah, takut nanti ketemu ini, digigit ini, jadi serba takut. Jadi pas 3 bulan saya cek lagi ke dokter kan, cuma dikasih obat kayak sukralpet, omeprazol, nggak dijelasin ini emah, dia bilang emah gitu aja. Tapi saya nggak puas, kayaknya saya ini ada penyakit dalam gitu loh. Masih penasaran gitu ya? Iya, jadi saya pindah ke rumah sakit yang lain, saya cek juga. Terus apa kata dokternya, Mbak Martina kena GERD, kata dia. Saya kaget, GERD itu apa gitu, saya nggak ngerti. Saya bukan jantung ya dok, saya bilang kayak gitu. Bukan. Terus sampai di ronsen, rekam jantung, bagus semua pas dicek. Tapi kayaknya nggak masuk akal gitu loh mas. GERD. Akhirnya saya tahu, saya browsing di internet, GERD itu kayak apa gitu loh. Akhirnya saya tahu, oh GERD ini kayak gini. Terus saya konsumsi obat herbal, obat dokter itu saya konsumsi, tapi karena efeknya nggak bagus, pendengaran saya berkurang kayak gitu karena terlalu lama konsumsi obat dokter. Oke. Jadi saya pindah herbal, udah gonta-ganti itu, udah berapa merek herbal yang saya udah coba. Terus iya, sampai saya abadikan atau saya fotoin. Ada yang botol obat herbal itu sampai sekarung beras 20 kilo itu. Saya simpan botol-botol itu. Sekarung beras, Mbak. Banyak banget Iya, berarti, Mbak ya? Iya. 20 saya kilo nggak itu lumayan tahu loh, lagi Mbak. nggak. Iya. Kalau dihitung jumlahnya, dan obat itu rata-rata di atas satu macam itu di atas 100.000 mas ya. Saya nggak tahu berapa, mungkin udah puluhan kali, udah puluhan juta uang yang saya habiskan. Tapi Oke. reda sebentar, kambuh lagi, reda sebentar, kambuh lagi. Sampai 2 tahun saya nggak puasa karena nggak nyaman banget di perut. Perut tuh nggak bisa kosong, selalu diisi. Tapi itu pikiran selalu cemas terus, Mas. Terus ganti lagi. Terakhir saya ganti obat herbal itu agak mendingan. Tapi pas berita COVID, awal mulanya COVID ini menyebar, nah di situ baru kambuh lagi, Mas. Jadi paniknya bertambah parah kayak gitu. Terus saya bosen, saya lihat video Mas Alvin di Facebook. Saya suka tuh cari browsing cara bebasin asam lambung tuh gimana sih gitu. Tapi belum ketemu yang pas itu. Saya lihat videonya Mas Alvin, nah kayaknya ini lebih masuk akal, saya bilang kayak gitu. Cuma disuruh beli buku. Terus saya baca-baca, wah bukunya keren nih, isi buku-bukunya, saya tertarik. Terus ada mentoringnya juga. Terus saya ikutin yang kata Mas Alvin selama 3 minggu itu, 3 minggu pertama perkembangannya udah banyak sekali, Mas. Terus kakak saya hampir kaget karena sebelumnya saya nggak pernah berpuasa. Setelah di minggu ketiga saya puasa Daud. Wis, mantap. Luar biasa, Mbak. Keren. Terus sampai kaget ya kakaknya ya? Iya. Kamu puasa Daud, katanya. Kuat insya Allah. Padahal sahurnya cuma tempe sama sama kurma, tempe mentah, kayak dibuat sandwich gitu loh, Mas. Sandwich tempe sama kurma ditumpuk gitu ya? Iya. Keren Mbak Martina Nova. Nah, kita mau gali dulu ya teman-teman ya. Jadi biar ketemu nih alur berpikirnya seperti apa, dari sakit kemudian proses menuju kesembuhan ada progresnya itu seperti apa, biar teman-teman tuh paham gitu ya. Jadi saya di sini tuh pengen bantu teman-teman, Mbak Martina juga pengen bantu teman-teman. Itu nggak cuma sekedar dapat info iklan di Facebook, barang A atau ini A, herbal B itu menyembuhkan, tiba-tiba teman beli, kemudian seminggu nggak dapat progresnya, kambuh lagi, Anda bingung, Anda cari yang lainnya lagi. Jadi logikanya udah nggak dipakai lagi gitu loh. Jadi udah mulai emosional, terus kemudian ketika itu nggak bekerja untuk teman-teman, yang terjadi apa ya, frustasi gitu ya. Bahkan kayak Mbak Martina udah sampai sekarung 20 kilo ya Mbak yang dibeli ya. Ini kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ada masalah apa gitu kan. Nah itu teman-teman jangan sampai seperti itu, harapan saya dan Mbak Martina juga ya. Nah oke. Kalau kita tarik ke belakang ya teman-teman, artinya dulu Mbak Martina ini sakitnya karena trauma dulu. Pertama kan gitu ya.
karena trauma, terus kemudian sakit, terus kemudian bukan sakit ding, tapi cemas, ketakutan yang mungkin agak berlebihan gitu ya. Lalu kemudian ketika di bulan ketiga ya, tadi Mbak Martina menyampaikan periksa ke dokter. Akhirnya dokter menyampaikan ke Mbak Martina bahwa oh ini kena GERD. Nah dari sini ini udah mulai ketemu nih ya teman-teman ya. Jadi di program mentoring yang dilakukan oleh Mbak Martina maupun teman-teman yang lainnya, saya akan selalu bilang, teman-teman tolong ya ditemukan apa shifting break-nya, sebab kecemasannya apa. Nah, dari Mbak Martina ini kita bisa belajar ya teman-teman. Jadi sebab cemasnya ini bukan sekedar tiba-tiba datang cemas gitu, enggak. Tapi ada why-nya, ada kenapanya, ada sebabnya gitu loh. Nah, kalau Mbak Martina ini sebabnya kemarin sempat digigit ular. Kemudian takut, terus kemudian membuat agak panik gitu ya. Mau kemana-mana juga takut keluar. Jangan-jangan nanti di sana aku digigit lagi. Jangan-jangan di sana ada ular lagi. Mungkin kayak gitu ya Mbak Martina ya. Hingga akhirnya betul, menyebabkan kecemasan berlebihan. Nah, ketika Anda cemasnya berlebihan gitu ya, itu sudah dalam taraf seluruh otot di tubuh Anda itu pasti tegang semuanya. Nah, itulah awal mula sakit GERD yang dialami Mbak Martina. Kenapa? Karena GERD itu kan karena katup esofagus di sini itu terbuka ya, teman-teman. Gini. Nah, kayak gitu. Kenapa? Selama 3 bulan Mbak Martina cemas banget, stres banget ibarat kata kayak gitu. Maka otot-otot yang ada di dalam tubuh, terutama otot katup esofagus ini, karena dia sangat sensitif banget dengan pola pikir kita, dengan rasa kecemasan kita, ketika cemasnya berulang-ulang terus, maka dia yang harusnya nutup gini terbuka. Nah, barulah di situ asam lambung sering naik, kemudian jantung Mbak Martina berdetak lebih kencang lagi, dan nggak ada penyakit jantung sebenarnya ya, cuman karena asam lambung naik kemudian mengganggu fungsi jantung, kemudian asam lambung naik karena letak lambung dan jantung ini berdekatan gitu ya, sehingga dia mendesak rongga jantung, maka jantung akan berdetak lebih kencang agar dia bisa bekerja seperti semula. Nah, sebenarnya bukan kena penyakit jantung seperti yang Mbak Martina sampaikan, udah sampai dicek semua juga ya Mbak, udah di cek tekanan darah sih, EKG ya, cek per detik per menitnya berapa detak jantungnya gitu ya, normal aja, nggak ada masalah gitu ya. Cuman karena memang ketika asam lambung naik, maka tiba-tiba jantungnya berdetak lebih kencang ya. Kenapa? Jantung memang harus bekerja lebih kencang karena fungsinya yang terganggu teman-teman. Bukan jantungnya yang terganggu, tapi fungsinya yang terganggu. Nah, dari sini udah ketemu nih. Jadi sebab sakitnya Mbak Martina itu bukan karena tiba-tiba makan A, makan B, itu nggak gitu. Ya, mungkin ada yang seperti itu, ya ada. Cuman kalau kita lihat dari case-nya Mbak Martina ini dari kecemasan atau datangnya dari trauma gitu yang dialami oleh Mbak Martina. Oke, pertanyaan saya ke Mbak Martina, setelah 3 bulan Mbak konsumsi obat dokter, tadi Mbak Martina menyampaikan, saya nggak puas tuh Mas. Nah, nggak puasnya kenapa Mbak? Maaf Mas, bisa diulang? Oke. Tadi kan Mbak Martina menyampaikan bahwa sudah periksa ke dokter hampir 3 bulan ya, bolak-balik gitu ya. Terus kemudian Mbak Martina menyampaikan nggak puas nih dengan hasilnya, dengan diagnosanya. Itu kenapa Mbak? Karena sensasinya terus saya rasakan setiap harinya Mas, walaupun sudah dikasih obat. Kalau obatnya habis, kambuh lagi, kayak gitu. Jadi berulang terus gitu ya, muter terus gitu ya? Iya. Oke. Nah, pada saat itu Mbak Martina sudah mulai pahamkah bahwa ternyata obat ini nggak menyembuhkan, hanya meredakan? Sudah mulai paham ke arah situ nggak Mbak pada waktu itu ya? Belum Mas, saya cuman gara-gara saya berhenti minum obat dokter karena telinga saya mengalami penurunan pendengaran Mas, karena terlalu sering konsumsi obat dokter. Oh, efeknya sampai ke situ juga ya? Ini malah baru tahu saya Mbak. Oh gitu ya, oke. Sehari berapa kali emang Mbak pada waktu itu konsumsinya? Obatnya ada 6 macam kalau nggak salah. Wow, 6 macam ya? Sehari 2 kali. Iya. Sehari berapa, sorry Mbak? 2 kali. Pagi sesudah makan sama malam sebelum tidur. Oke, pagi sama malam ya? Artinya ya? Iya. Oh, oke. Nah, ini ya teman-teman, kita nggak mengjudge bahwa obat itu buruk, bahwa obat itu nggak baik buat teman-teman. Enggak. Yang salah adalah obat itu sebenarnya bagus ya. Ketika kondisi terdesak, kita butuh untuk meredakannya. Cuman bagi saya, karena saya punya pengalaman pribadi terkait dengan efek samping dari obat yang luar biasa gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cek di Facebook atau di YouTube ya, sudah saya jelaskan detail. Maka saya menyarankan ke teman-teman untuk stop deh ya. Kenapa? Karena kalau itu menyembuhkan,
ya, dan permasalahan teman-teman beres, nggak apa-apa sih. Artinya teman-teman nggak butuh obat lagi, kan gitu ya. Kalau obat itu menyembuhkan. Nah, karena obat sifatnya bukan menyembuhkan, hanya meredakan, maka ketika nanti kambuh lagi, teman-teman akan butuh obat lagi, dan itu akan berulang terus. Nah, harusnya capek, gitu kan. Nah, Mbak Martina capek karena kok merasa ada efek samping sampai ke telinga pendengarannya yang berkurang gitu ya. Nah, mulai sadar. Nah, akhirnya stop berhenti minum obat gitu ya. Nah, teman-teman yang belum sadar ya malam hari ini mulai sadar deh bahwa mungkin ya ini mungkin ada efek samping yang lebih luar biasa besar daripada manfaat yang teman-teman dapatkan ketika masih konsumsi obat-obat kimia. Pertanyaan saya simpel sih. Jika teman-teman sudah konsumsi lebih dari 3 bulan, ya, ini ingat ya, lebih dari 3 bulan dan ternyata nggak ada hasilnya, ya, tapi teman-teman masih konsumsi itu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sebenarnya teman-teman tuh mohon maaf nih, konyol gitu loh. Udah tahu nggak ada hasilnya, gitu ya, tapi kenapa dirutinkan, kenapa dikonsumsi terus, kan gitu. Kalau ada hasilnya gimana Mas? Ya kalau ada hasilnya, Anda minum sekali beres permasalahannya. Contoh ya, kayak Anda sakit kepala gitu ya. Anda minum Budrek, Anda minum Paramek gitu ya. Habis itu nggak sakit kepala lagi. Beres, minum sekali udah selesai. Nah, itu menyembuhkan dalam tanda kutip ya, permasalahannya selesai. Cuman kalau yang terjadi dengan Mbak Martina pun teman-teman yang sekarang masih konsumsi obat juga, itu kan berulang terus. Jadi kambuh, reda, minum lagi gitu ya. Kambuh, minum lagi, reda, kambuh lagi, minum lagi, reda lagi. Kan kayak gitu. Artinya nggak menyembuhkan. Kalau menyembuhkan ya artinya masalah utamanya udah nggak ada lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah, di live kali ini saya harap teman-teman sudah mulai sadar ya. Perbedaan antara sembuh dan kambuh. Gitu ya. Perbedaan antara meredakan dan menyembuhkan. Ya, maka teman-teman ketika sekarang konsumsi obat apapun itu dan herbal juga itu masih kambuh gitu ya, artinya belum benar-benar sembuh. Nah, cara bagaimana bisa sembuh itu, cara untuk sembuh itu bagaimana? Nah, nanti kita gali ke Mbak Martina juga ya, karena Mbak Martina sudah merdeka nih, teman-teman ya. Oke, setelah itu Mbak Martina konsumsi herbal. Ini jangan disebut merek ya, Mbak. Sebutkan jenisnya aja. Kalau merek nanti saya dimarahin orang, kita dimarahin orang nanti ya. Pertama kali yang dikonsumsi herbalnya apa, Mbak, waktu itu? Ekstrak kunyit. Oke. Minyak zaitun juga. Terus kayak bawang putih gitu loh Mas, bawang putih, serbuk bawang putih, bawang lanang ya. Oke, bawang lanang. Ya, terus kayak kita ngeracik sendiri sambil loto, direbus kayak gitu Mas. Ya, terus saking banyaknya saya lupa Mas. Saking banyaknya ya Mbak ya, sampai lupa ya. Iya. Oke, nah dari beberapa itu yang menurut Mbak, oh kayaknya ini enak nih, kayaknya aku ada progres kesembuhannya nih, itu yang mana Mbak? Dari sekian banyak yang sudah dikonsumsi itu. Herbal. Madu, kayak madu dikasih kunyit gitu loh Mas, madu kunyit yang udah diracik gitu. Oke, berarti tinggal minum aja ya, madu kunyit yang tinggal diminum ya. Iya. Oke, nah ketika Mbak konsumsi itu, biasanya berapa hari nggak kambuh Mbak? 2 hari. Kalau saya berhenti minum herbal itu 2 hari kambuh. 2 hari kambuh lagi. Ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ya ini kita belajar dari case-nya Mbak Martina ya. Kalau teman-teman sekarang sakitnya masih sering kambuh, masih sering datang gitu ya, artinya sekali lagi saya selalu menyampaikan pasti akan ada sebabnya, why-nya tuh kenapa gitu ya. Apa sih penyebab asam lambung kambuh? Kan ada 3 ya teman-teman, dari pola pikir, pola makan, sama pola hidup. Nah, dari teman-teman ini yang paling dominan yang mana? Nah, itu harus ditemuin dulu. Oh, aku dominan pola makan, Mas. Oke. Pola hidup, Mas. Oke. Oh, aku ternyata pola pikir, Mas. Oke. Nah, ini diberesin dulu, gitu kan. Baru teman-teman konsumsi herbal. Mau madu, kunyit, jahe, atau apapun itu baru akan bekerja. Kenapa? Ibarat kata ya, teman-teman sakit nih, ini kondisi sakit teman-teman gitu ya. Ada luka di lambungnya misal nih ya. Nah, teman-teman minum madu misalkan, kan nutup gini nih, ya. Oh, beresin lukanya, membuat jaringan baru di dinding lambung, sembuh gitu ya. Tapi teman-teman nggak tahu bahwa 3P tadi itu menyebabkan ini luka lagi. Asam lambung naik, ini kena lagi, luka lagi kayak gini, buka lagi. Kayak gitu. Nah, teman-teman kan nggak sadar. Ketika teman-teman kambuh lagi, nyalahin obatnya, herbalnya gitu ya.
tapi nggak sadar bahwa penyebab kambuhnya itu bukan herbalnya ini gitu loh. Tapi sebab teman-teman sendiri di pola pikirnya kah yang mungkin sering cemas, sering frustasi, sering emosian mungkin, atau di pola makannya makanya nggak dijaga atau apapun itu gitu ya. Nah, kalau itu semua dikontrol yang 3P itu ya, maka ini sudah beres, asam lambung nggak naik, nggak ngenain luka lagi teman-teman. Lama-lama ya sembuh dengan sendirinya ini lambungnya. Gitu loh. Artinya bukan herbalnya yang nggak bagus ya teman-teman. Herbalnya semuanya saya yakin tuh bagus. Karena mereka yang produksi itu pasti sudah melakukan riset. Nggak mungkin enggak. Mereka nggak mungkin gambling dalam bisnis ya. Pasti udah riset nih, oh habis ini bagus nih gitu. Yang nggak bagus apa? Yang nggak bagus tuh di kitanya sebenarnya. Di diri kita. Kita masih memancing agar asam lambung naik, terus kemudian ngenain ini enggak? Nah pertanyaannya di situ. Nah, kalau kita udah tahu, oh iya nih, gara-gara pola pikirku nih, oh gara-gara pola makanku nih. Nah, Anda jaga pola makannya, Anda jaga pola pikirnya, pengobatan ini akan berjalan dengan lancar. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, teman-teman yang ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya. Nanti akan saya bacakan biar Mbak Martina jawab juga. Oke, tadi yang sampai 1 karung habis berbotol-botol itu Mbak, itu yang apa Mbak? Itu ekstrak kunyit sama gamat. Oh, ekstrak kunyit sama gamat ya. Dan sampai berkarung-karung ya. Wah, luar biasa loh Mbak itu Mbak. Oke, tadi Mbak Martina udah menyampaikan. Kalau di total habis berapa Mbak sudahan selama ini konsumsi herbal itu Mbak? 1 bulan itu saya ngeluarin duit uang 1 juta lebih untuk khusus beli herbal, dan itu saya beli setiap bulan rutin. Kaliin aja Mas 2 tahun lebih. Puluhan juta dong ya? 24 juta Iya. dong? Iya. Oke. Padahal ikut mentoring beli buku saya berapa Mbak? Nggak sampai ratusan ribu ya? Nggak sampai setengah juta ya? Oke teman-teman. Nah itu ya, teman-teman bisa mulai paham ya. Oke, pertanyaan saya sebelum kita gali lagi ke Mbak Martina, sekarang masih rutin konsumsi herbal yang kemarin dibeli sampai menghabiskan puluhan juta itu nggak Mbak? Enggak. Enggak. Pas awal ikut mentoring Mas, udah saya lepas semua itu Mas. Karena saya yakin pengobatan yang terakhir ini saya bilang ke diri saya sendiri, saya harus sembuh. Saya harus sembuh total, saya harus bebas dari obat-obatan itu, dan saya harus lebih produktif lagi gitu loh Mas. Oke, sip. Keren Mbak Martina. Nah, oke ya teman-teman. Jadi sudah mulai bisa diruntut gitu ya. Jadi Mbak Martina sakit nih, didiagnosa dokter Mbak kena GERD gitu ya. Bukan tiba-tiba kena GERD dulu, tapi ada sebabnya tadi ya. Oh, dari trauma, cemas, kemudian sering ketakutan sendiri, terus kemudian menyebabkan kartu esofagus terbuka, baru kena GERD. Nah, cara untuk menggali sebuah permasalahan itu kayak gitu, teman-teman. Baru nanti solusinya jelas. Pertanyaan saya simpel. Kira-kira sebab kecemasan yang dialami Mbak Martina kemarin, ya, sebab karena kok tiba-tiba cemas, takut gitu ya, itu bisa sembuh nggak Mbak dengan herbal yang Mbak Martina konsumsi? Matching nggak Mbak solusinya? Enggak berpengaruh. Enggak berpengaruh ya? Iya. Kenapa Mbak? Karena kecemasan itu kan datangnya dari pikiran kita sendiri Mas. Kalau misalnya kita takut dengan suatu kejadian, kayak kita dengar berita bencana gitu, langsung cemas. Berita ada orang meninggal, langsung cemas. Padahal makannya udah bener, pola makannya enggak yang macam-macam gitu, tapi kali udah habis ikutan gitu, atau habis marah gitu loh Mas, sensasi itu datang lagi gitu loh. Oke. Habis marah gitu ya? Iya. Oke. Pertanyaan saya lagi Mbak. Kemarahan Mbak itu bisa sembuh nggak dengan kunyit, dengan madu yang Mbak konsumsi? Kira-kira solusinya pas nggak itu Mbak? Enggak juga ya? Enggak juga. Saya tuh sering nawain diri saya sendiri loh Mas sekarang. Ingat yang dulu. Kenapa Mbak? Sampai diketawain kenapa? Lucu aja, saya dulu tuh dulu ya? Saya separah itu ya, pikir saya dulu tuh kayak gitu ya. Oke. Kayak aneh gitu ya, kok aku kayak gitu sih dulu gitu ya? Iya. Oke, siap Mbak Martina. Nah, artinya gitu ya teman-teman. Sebab cemas teman-teman, kalau udah ditemuin itu solusinya lebih enak ditemukan. Dan itu pas gitu ya. Mbak Martina sakitnya itu karena di pikiran, karena kecemasannya di sini. Itu nggak bisa selesai hanya dengan konsumsi madu, kunyit, herbal apapun itu, bahkan herbal yang saya sarankan ke teman-teman ya, jahe pandan madu, terus kemudian jahe tumbar cengkeh madu, itu nggak akan selesai kalau dengan herbal itu aja. Kenapa? Karena masalah sebabnya tuh di pikiran ini.
Nah, pertanyaan saya, apakah herbal itu menyelesaikan apa yang ada di pikiran kita? Enggak. Siapa dong Mas yang bisa menyelesaikan yang ada di pikiran kita? Ya diri kita sendiri. Kita yang harus mengontrol bagaimana cara berpikir kita. Kan seperti itu ya, Mbak Martina ya? Betul. Nah, oke. Tadi Mbak Martina menyampaikan sudah hampir lama ya, nggak berani keluar rumah. Sampai berapa bulan itu, Mbak? 3 bulan, Mas. 3 bulan. Oke. Nggak berani keluar rumah, itu takut karena trauma, karena masih ada perasaan negatif digigit ular atau gimana? Atau ada hal yang lainnya juga? Digigit ular itu, saya lihat tali sepatu aja saya langsung gemes, dengkul saya kayak nggak bisa begitu loh, Mas. Pokoknya kalau lihat yang tali atau apa tidak rumput, saya takut dulu. Oh gitu ya. Nah, sampai ke situ juga ya Mbak ya. Jadi udah parno duluan ya, lihat semak-semak rumput gitu aja ya. Pak, iya parah banget pokoknya trauma saya. Parah banget ya. Oke. Nah, nanti bagaimana Mbak Martina menyelesaikan masalahnya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas detail banget ya agar teman-teman bisa mempraktekannya. Cuman nih teman-teman, kalau teman-teman juga mau selesai beres masalah seperti Mbak Martina, itu nggak bisa cuma dengar live kita ini, habis itu besoknya beres, nggak kayak gitu ya. Tapi harus dipraktekkan apa yang disampaikan Mbak Martina nanti juga ya. Karena kalau nggak praktek ya nggak akan dapat hasilnya. Nah, saya tuh kadang agak gemes ya ke teman-teman yang mungkin di grup WhatsApp atau di grup Facebook gitu ya, yang sering tanyanya tuh gini, Mbak sakitnya udah berapa lama gitu ya. Terus apa yang di teman-teman ada telepon ya, sebentar saya WhatsApp dulu ke yang telepon, mungkin nggak tahu kalau baru live. Oke, kita sambil lanjut ya. Nah, sampai mana ya tadi Mbak ya? Keganggu tadi, ada telepon masuk. Sampai mana ya Mbak Martina tadi ya? Sampai trauma, Mas, sampai trauma. Oke, sampai sampai trauma. Nah, dari situ ya teman-teman kita bisa mulai paham bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang teman-teman hadapi dan Mbak Martina hadapi juga. Oke, sekarang Mbak ketika dulu tentu kan Mbak kalau di diagnosa dokter kemudian searching ya, kalau kena GERD gitu kan udah tahu ya, pasti udah mengelola lagi pola makannya, gitu ya. Nah, pola makan yang dilakukan Mbak dulu tuh seperti apa Mbak? Dulu sebelum ikut mentoring? Saya setiap hari makan yang rebus-rebusan, nggak pakai minyak sama sekali, Mas. Kayak ikan dibakar, tempe dibakar, tahu dibakar. Terus kata dokternya kan nggak boleh sayur ini sayur itu, cuman makan wortel sama sayur katu, Mas, sayur katu. Sayur katu, oke. Kenapa kok nggak boleh makan sayuran, Mbak, pada waktu itu? Katanya mengandung banyak, bisa naik gitu loh. Oke. Nah, ada yang lebih spesifik nggak, Mbak? Sayur apa yang nggak boleh pada waktu itu disampaikan dokter? Sawi, kubis, kacang panjang, terus kentang, kayak umbi-umbian gitu loh, Mas. Umbi-umbian nggak boleh ya? Oke, siap Mbak Martina dan teman-teman semuanya. Nah, simpelnya gini, ketika ikut mentoring, itu sudah berani dimakan nggak, Mbak? Sudah saya makan semua, Mas, dan alhamdulillah nggak ada efek apa-apa. Oke, dimakan semua dan nggak ada efek apa-apa ya. Oke, nah teman-teman yang nyimak live kali ini ya sebenarnya apapun yang ada di hadapan kita, bagi saya ya semua makanan itu bagus. Cuman yang nggak bagus tuh cara mengolahnya sebenarnya ya teman-teman. Semua kentang bagus, semua singkong bagus. Tapi ketika singkong dan kentang itu diolah, misalkan oleh olahan pabrik gitu ya, tambahin bahan-bahan tertentu, bahan kimia tertentu, perasalah, penyedap makanan, kemudian pengawet, kemudian dibungkus, divakum dan sampai ke toko kelontong dan kita konsumsi. Nah, itu yang nilai kentangnya udah berkurang banget. Harusnya manfaat bagi tubuh kita 100% ya, itu jadi mungkin sekitar 25 atau 30%. Kenapa? Karena ada bahan-bahan yang lainnya. Nah, itu loh yang menyebabkan sakit kita tuh sebenarnya kayak gitu, pemrosesannya. Sama ketika Mbak Martina hanya konsumsi yang rebus-rebusan.
kemarin sudah mulai makan yang digoreng belum, Mbak? Maka pakai digoreng tapi pakai minyak zaitun, Mas. Pakai minyak zaitun. Dan gimana? Ya. Aman-aman saja kan, Mbak? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Pokoknya orang di rumah pada kaget saya makan sayur ini, makan umbi-umbian ini. Tuh kamu apa-apa makan ini? Nggak apa-apa saya bilang. Oke. Sampai kaget ya. Nah, oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi gini ya, ketika teman-teman ikut mentoring, terus kemudian ada progresnya. Mungkin kadang kita nggak merasa bahwa kita tuh ada progresnya. Kita nggak tahu loh. Kadang bahkan kita nggak sadar. Tapi orang lain tuh yang melihat kita loh. Kamu sekarang kok berani makan ini? Itu. Kemudian kemarin ada yang menyampaikan, kamu sekarang kok wajahnya seger banget ya? Dulu diajak ngobrol tuh kayaknya kayak orang linglung gitu. Kemana-mana pikirnya. Sekarang udah fokus, ceria, seneng gitu ya. Nah, orang lain yang melihat sejauh mana progres kita, teman-teman. Ya, itu yang saya bilang ada progresnya, ada hasilnya tuh kayak gitu. Kalau kita nggak bisa melihat ke diri kita sendiri, ya. Oke, kita lanjut, Mbak Martina. Teman-teman boleh tanya di kolom komentar ya, dituliskan di situ kalau ada yang mau ditanyakan ke Mbak Martina. Ini ada satu yang tanya nih, Mbak Martina. Sebentar, mana ya tadi ya? Oke, Mbak, tips waktu kecemasan datang, Mbak Martina gimana? Apa yang dilakuin ketika cemasnya datang? Itu dulu ketika ikut mentoring atau belum? Sebelum ikut mentoring seperti apa? Ketika ikut mentoring seperti apa? Sebelum ikut mentoring, saya cuman kayak nelpon gitu loh, Mas. Kalau lagi cemas, nelpon atau enggak mondar-mandir biar kecemasannya berkurang. Terus tuh ada yang saya juga lihat di internet katanya kalau cemas itu datang kita bisa tiup jempol tangan selama berapa menit. Oke, silakan dilanjut, Mbak. Kalau setelah ikut mentoring, kalau cemas itu datang, ya saya terapin kata Mas Alvin, senyum 37. Malah awal-awal saya nerapin itu, dibilangnya aneh sama mbak saya. Kata, kamu ngapain kayak gini terus? Oke. Terus Mbak Martina jawab apa pada waktu dibilangin sama mbaknya gitu? Oh, ini senyum 37, senyum bahagia, saya bilang kayak gitu. Oke. Dan akhirnya ketika mbaknya tahu progresnya baru sadar ya. Oh, gitu ya ternyata hasilnya gitu ya, Mbak ya. Iya, saya cerita ke mbak saya kalau saya ikut mentoring, Mas. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Mbak siapa tadi? Mbak Dia kalau nggak salah yang tanya ya. Senyum 37 aja, Mbak, ketika apapun yang terjadi. Kenapa? Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat live di FB kita ini ya. Satu hal yang paling pasti teman-teman. Ekspresi wajah kita ini itu mempengaruhi apa yang ada di pikiran kita. Nah, kecemasan itu kan datang bukan dari mana-mana ya, tapi dari sini ya. Kecemasan itu erat kaitannya dengan sesuatu yang kita bicarakan dengan diri kita sendiri yang sifatnya atau kata-katanya itu pasti negatif. Kan kayak gitu. Itu bikin Anda cemas. Nah, kalau Anda tersenyum kayak gini, ya, senyum 37 lah ya, 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri, tahan 7 detik, saya yakin 100% di pikiran Anda tuh nggak akan muncul kata-kata yang negatif. Kayak gitu. Betul. Jadi kalau Anda kambuh, betul ya Mbak Martina ya. Jadi ketika teman-teman kambuh gitu ya, gitu ya sensasinya, aduh dadanya panas gitu ya. Kalau Anda menikmati sakit dadanya panas, misalkan kayak gini, ya Allah gitu kan, gimana ini, nggak sembuh-sembuh ini itu. Nah di sini pasti negatif pikirannya. Tapi kalau sensasinya datang, Anda senyumin aja gini. Nah, saya yakin 100% di sini nggak mungkin ngeluh, nggak mungkin, sakit, aduh nggak enak, nggak mungkin. Pasti kata-kata yang positif muncul di sini. Oke, alhamdulillah, mantap nih, keren. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan apa yang terjadi, kecemasan Anda akan jauh berkurang banget. Tapi memang, kalau orang lain lihat kita agak aneh. Kan kayak gitu, seperti Mbak Martina bilang tadi ya. Sampai banyak komentar, kok aneh banget sih kamu gitu kan. Nah, tapi apa yang bagus adalah bagi fisik kita, bagi kondisi kita. Itu membantu penyembuhan kita, membantu katup esofagus kita nggak tegang, membantu asam lambung kita nggak kambuh lebih banyak lagi, teman-teman. Kenapa? Karena pikiran cemas, pikiran stres ketika Anda mengeluh, ketika Anda menikmati sensasinya, itu membuat asam lambung berproduksi lebih banyak lagi. Teman-teman bisa cek deh di Google, apakah kecemasan membuat produksi asam lambung berlebih? Nanti ada artikelnya banyak banget. Maka ketika sensasinya datang, Anda cemas, Anda stres, itu bukan berarti Anda Anda bisa langsung sembuh, enggak, tapi malah tambah parah. Kenapa? Karena kecemasan Anda rasa paniknya gitu ya, Mbak ya. Rasa cemasnya itu malah membuat asam lambung jadi tambah banyak. Yang terjadi apa? Ya sensasinya akan tambah
kerasa lagi. Wah, kok kayak kambuh banget ya? Iya, bukan karena apa-apa ya, karena pikiran Anda yang kayak gitu, yang memicu asam lambungnya naik, gitu ya. Oke, sip Mbak Martina. Nah, lagi Mbak, ketika 1 tahun. Nah, tadi Mbak menyampaikan dengar berita COVID. Nah, apa sih yang dipikirkan Mbak terkait dengan COVID sehingga takut gitu Mbak? Nanti terinfeksi COVID terus meninggal sesak napas. Karena kan orang asam lambung itu kan sering sesak napas, Mas. Kalau dia sensasinya datang, nah pasti nih kalau asam lambung, kalau kena COVID pasti nih tambah parah. Jadi pikirnya tambah gak karuan. Tambah gak karuan. Ya, oke. Nah, ketika pada waktu pikirannya stres tadi ya Mbak ya, karena tambah kejadian COVID ya. Pertanyaan saya simpel ke Mbak Martina. Berani keluar rumah juga nggak Mbak pada waktu itu? Maksudnya ya cuma sekedar ke warung lah atau beli apa gitu? Enggak, saya di rumah aja Mas. Paling di sekitar rumah kayak jemur pakaian. Semuanya dilakuin sama mbak saya kalau ke warung-warung. Oh gitu ya? Sampai nggak berani juga ya ke warung pun ya? Saya takut kalau belanja kan nanti tertular dari uang gitu loh Mas. Oh ya, takut interaksi sama orang-orang gitu. Oke, siap-siap Mbak Martina. Nah ini ada yang tanya nih Mbak kalau perut, Mbak saya kena asam lambung, rasanya perih di perut bagian kiri. Minta solusinya dong. Nah, Mbak pernah ngerasain itu nggak dulu? Setiap hari. Oke. Kalau menurut Mbak Martina, solusi yang tepat dengan masalah ini apa Mbak? Kalau sekarang ya, tapi semenjak ikutnya mentoringnya Mas Alvin, saya nggak pernah panas-panas di perut lagi Mas. Oh, udah beres ya Mbak? Iya. Nah, artinya jawaban singkat dari Mbak Martina atas pertanyaan Mbak Adiguna, ikut mentoring Mbak solusinya. Gitu ya Mbak Martina berarti ya? Iya, betul. Betul ya, oke. Siap. Mas Alvin, kalau asam lambung apa di bagian perut kanan apa kiri? Dua-duanya sih. Jadi gas asamnya banyak di perut, kadang pindah kanan, kadang pindah kiri. Ya kemana-mana dia. Karena asam lambung itu sifatnya keras ya. Pertama itu, kemudian kalau dia produksinya udah banyak, dia tuh akan nyari tempat di perut kita atau kalau di dada ya akan nyari tempat di rongga dada kita ya. Nyari ruang gitu loh buat kayak menjalar gitu loh. Nah misalkan ada di perut gitu ya, oh ternyata di kiri penuh karena makanan, dia akan pindah ke kanan kayak gitu. Perlu penuh lagi, dia akan pindah ke belakang, nyari lagi gitu kan. Terus kemudian kalau di perut ini udah nggak muat gitu kan, dia akan naik ke dada. Di mana? Oh di dada kiri, dada kanan lah, dimanapun itu. Kalau di dada kiri, nanti biasanya akan mengganggu fungsi jantung, membuat Anda cepat capek, kepala keliengan, terus kemudian deg-degan terus, itu kayak gitu. Nah, terus solusinya gimana Mas? Kalau Anda mau nyelesain satu-satu gejala nyerinya itu, ya nggak apa-apa sih. Tapi capek sendiri nanti, pusing sendiri. Maka solusinya simpel, kontrol aja asam lambungnya, benerin katup esofagusnya, beres teman-teman. Nah, pertanyaannya menurut Mbak Martina, membenerin katup esofagus dan mengontrol asam lambung, itu apakah cukup hanya dengan konsumsi herbal, Mbak? Enggak, setelah semuanya harus iya. Oke. Nah, kalau mau katup esofagusnya silakan dilanjut, Mbak. Silakan dilanjut. Kalau mau katup esofagusnya balik lagi, itu yang pertama kali dibeneri ya kata Mas Alvin, benerin dulu pikirannya. Kalau kita rileks, kalau kita rileks, otot katup esofagus juga ikut tenang gitu loh Mas. Lama-lama balik lagi ya Mbak, normal lagi gitu ya. Iya. Oke, nah kemarin ada yang sempat tanya nih Mbak, ada yang sempat tanya ke saya sih, Mas selain kita pikirannya harus rileks, harus tenang, ada nggak latihan khusus untuk membenarkan katup esofagus? Kan saya ada video di YouTube tuh Mbak yang pelatihan pernafasan diafragma itu ya. Nah, dulu ketika mentoring saya minta Mbak Martina dan teman-teman ngelakuin itu nggak? Iya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah Mbak Martina lakuin itu secara rutin? Tebakan saya lakuin. Iya, saya ngelakuinnya agak berbeda Mas. Saya ngelakuinnya pas sholat. Jadi sebelum pas ruku itu saya tahan napas dulu berapa detik gitu loh, baru kita bacaan ruku, sujud gitu. Jadi setiap sholat saya lakuin itu, dan itu alhamdulillah cepat banget. Cepat banget ya? Iya, cepat banget perbaikan katup esofagus. Oke, siap. Nah gini ya teman-teman,
saya di YouTube tuh ada sebuah video tentang pernapasan diafragma. Jadi untuk mengembalikan katupesofagus kita di sini. Nah, cuman saya nggak sering menganjurkan itu karena saya tahu banget teman-teman nggak akan konsisten melakukan itu gitu ya. Kenapa? Harus ngambil waktu pagi hari. Mungkin setiap pagi Anda sibuk, nggak ada waktu luang. Kemudian benar-benar di udara yang terbuka, bebas dan kena matahari langsung biar manfaatnya lebih terasa. Nah, permasalahannya di lokasi teman-teman bisa nggak kayak gitu? Kan kayak gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat teman-teman nggak bisa konsisten. Nah, salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan seperti yang disampaikan Mbak Martina tadi. Jadi pas sholat dilakuin aja pelatihan nafas diafragma itu. Gitu ya Mbak Martina ya? Iya, betul sekali Mas. Nah, itu dipraktekin teman-teman ya. Catat nih, yang bawa kertas, yang bawa pulpen catat. Latihan pernafasan ketika ruku. Ruku tadi ya Mbak Martina ya? Ruku sama sujud boleh? Ruku sama sujud. Jadi nahan napas aja ketika ruku sama sujud itu, gitu ya Mbak? Iya. Nah, itu bisa dipraktekin ya teman-teman. Nah, napasnya itu sampai benar-benar kerasa di sini agak berat di kepala atau gimana Mbak? Kita tarik napas, dia kayak ngumpul semua di dada gitu loh Mas. Pas udah ya banyak kita hembuskan gitu loh Mas. Ya. Ketika udah ngumpul baru keluarin gitu ya Mbak Martina ya? Iya, iya. Oke. Nah, ini dia yang tanya lagi nih. Mas, kalau sehabis makan ada rasa ganjel, sendawa nggak berhenti. Ya karena itu katobesofagusnya masih terbuka Mbak, maka asam lambungnya naik. Kalau di mentoring ya teman-teman, saya selalu bilang nih, di hari yang pertama saya akan bilang ke teman-teman yang ikut mentoring, nggak usah fokus ke sensasinya, biarin aja. Kalau Anda fokus dan mikirin sensasinya, Anda nggak akan sembuh-sembuh. Saya yakin 100%. Nah, pertanyaan saya, ketika Mbak Martina dulu ikut mentoring pertama kali ya, di seminggu pertama, benar-benar ada gangguan nggak Mbak? Maksudnya gini, kan saya bilang nih, Mbak jangan ngeluh, Mbak jangan lihat bla 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 bla, Mbak jangan gini-gini gitu ya. Kira-kira masih ada gangguan nggak Mbak? Wah, aku pengen ngeluh nih, wah aku pengen lihat ini nih, kayak gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak Mbak? Tantangan banget soalnya itu. Iya, itu minggu pertama itu berat banget Mas buat saya karena kita kayak perang batin gitu loh. Oh iya, batin. Betul. Ya. Soalnya udah berapa ribu kata-kata, udah berapa ribu pikiran negatif udah tertanam di kepala saya ini. Mau saya ganti semua dengan positif gitu. Ini kayak nabrak-nabrak gitu loh Mas. Oke. Kenapa Mbak Martina bisa melakukan itu? Jawabannya satu teman-teman ya. Karena sudah tahu siapa komandannya. Ya. Jadi sudah tahu siapa pemimpin di dalam tubuh kita ini. Jadi ketika di mentoring ya, saya akan selalu bilang, teman-teman selalu ingat komandannya ya. Tubuh Anda tuh dikontrol oleh ini. Ketika Anda kalah sama sensasi yang datang dalam tubuh Anda, aduh perut nyeri, lambung nggak enak, bla 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 gitu ya. Kemudian pikiran Anda bilang, oh ya kamu nyeri, oh kamu sakit betul tuh. Oke yuk sekarang ngeluh di grup Facebook yuk. Sekarang kita buat status, teman-teman yang lambungnya nyeri kayak gini solusinya apa ya? Kayak gitu. Banyak ya mungkin kayak gitu ya. Anda nggak akan sembuh-sembuh teman-teman. Kenapa? Karena Anda sudah kalah sebenarnya di situ dengan pikiran Anda. Anda ngeluh kayak gitu, ya mohon maaf nih, sebenarnya katupesofagus Anda sedang tegang. Maka ketika saat Anda ngeluh, sensasinya semakin datang, itu wajar. Karena polanya kayak gitu. Bukan artinya keluhan Anda terus habis itu ada yang kasih solusi, kemudian Anda beres. Enggak, teman-teman. Orang lain nggak bisa kasih solusi. Solusinya udah ada kok. Ya, dari mana? Dari sini, dari pikiran teman-teman sendiri. Tapi pertanyaannya simpel. Mau sungguh-sungguh enggak? Mau melakukan atau enggak? Nah, cuman itu aja. Gitu ya. Nah, di minggu kedua kan ya, di minggu pertama ya Mbak Martina, kita kan waktu itu bahas soal Mbak pola makannya ini, menu makannya ini. Nah, ini terkait dengan kenapa BP-nya Mbak Martina bisa nambah. Jelasin ke teman-teman coba Mbak. Kok bisa nambah tuh gimana pada waktu ikut mentoring? Pertama saya nerapin pola pikir seperti yang dibilang Mas Alvin, pola makan, pola hidup. Terus saya sering makan kurma Mas. Dulu kan saya nggak suka kurma. Setelah ikut mentoring Mas Alvin, saya suka sekali makan kurma. Oke. Sekali makan kurma. Nah, kurmanya diapain Mbak pada waktu itu Mbak? Saya bikin infus water itu. Air nabis itu ya? Iya, air nabis. Terus dibikin rice meal. Terus dicemil aja, Mas. Terus dicemil ya? Oke. Kalau boleh berbagi ke teman-teman, buatnya kayak gimana Mbak jadwalnya? Misalkan air nabisnya kapan, rice meal-nya kapan, nyemilnya kapan, kayak gitu Mbak? Iya.
saya minum air nabis kurma bangun pas bangun jam setengah 4 saya bangun itu langsung saya minum Mas air nabis kurmanya. Lalu? Terus sampai jam 9 pagi saya nggak makan apa-apa itu. Saya benar-benar kosongin perut seperti yang Mas Alvin bilang. Terus pas jam 9 saya minum herbal kayak teh pandan, jahe ketumbar, cengkeh. Pokoknya saya ganti-ganti itu resepnya. Setelah itu baru sarapan Mas. Sarapannya bisa rice meal. Buah-buahan pokoknya Mas. Makan nasi enggak Mbak waktu sarapan? Enggak ya. Jadi gini, saya potong sebentar ya Mbak Martina ya. Kalau teman-teman mau mempraktekkan apa yang disampaikan Mbak Martina, pagi nggak usah makan nasi ya teman-teman. Pasti gemuk. Ya, sorry, bukan pasti ya. Insya Allah akan gemuk deh ya. Nah kalau teman-teman sekarang masih berpikir bahwa harus makan nasi setiap 2 jam, 3 jam sekali, dan hasilnya udah dilakukan berkali-kali, bertahun-tahun, dan Anda nggak gemuk-gemuk, maka di stop. Ya, nggak usah dilakuin lagi. Kan nggak bekerja, kan nggak membuat Anda gemuk, kenapa masih dilakuin gitu kan? Lakuin yang disampaikan Mbak Martina ini, gitu ya. Jadi saya rekap sebentar, teman-teman dicatat ya. Nanti jangan tanya-tanya lagi di komentar gimana ya tadi ya Mbak. Ini udah dijelasin nih. Kita minta waktunya Mbak Martina mahal juga nih ya. Jadi dicatat. Pagi setelah bangun tidur jam 3:30 tadi ya Mbak Martina bangun 3:30 konsumsi air nabis kurma. Terus kemudian sebelum makan sampai sebelum jam 9 konsumsi salah satu resep sehat yang saya share ya Mbak Martina ya. Ya. Oke, terus jam 9 konsumsinya rice milk atau buah-buahan gitu ya. Ya. Oke, silakan dilanjut Mbak. Setelah itu Mbak. Sampai jam 12 atau jam 1 saya makan nasi, bisa nasi ikan dipanggang atau ikan digoreng pakai minyak zaitun, pakai sayur, pakai tempe, itu Mas. Terus makanya nggak perlu banyak, cukup sekenyangnya kita aja makan, jangan terlalu kenyang pokoknya. Secukupnya aja. Secukupnya. Oke, digoreng nggak apa-apa ya Mbak ya? Ya. Nggak masalah ya teman-teman digoreng ya, asalkan gunakan minyak zaitun, insya Allah aman kok. Kenapa Mas? Karena minyak zaitun itu kandungan lemak tak jenuhnya tinggi teman-teman. Asam lambung kita naik itu karena lemak jenuh di dalam tubuh kita banyak. Lemak jenuh itu adalah lemak yang paling susah diproses di dalam lambung, paling susah diproses oleh asam lambung. Kenapa? Karena ketika dia nggak diproses dengan bagus gitu ya, karena memang berat ya lemak jenuh itu, maka ketika nanti dia masuk ke pencernaan yang lain, usus halus, kemudian ke usus besar maupun ke hati gitu ya, itu yang akan membuat kita jadi sakit, jadi sampah lah ibaratnya kayak gitu. Nah, minyak zaitun ini kebalikan dari minyak pada umumnya, lemak tak jenuhnya banyak, maka dia lebih mudah diproses di lambung kita dan justru malah meredakan asam, menetralkan asam lambung yang mungkin seringkali kambuh kayak gitu. Oke, lanjut Mbak Martina, silakan. Setelah itu sudah makan siang, udah beraktivitas sampai jam 4 buat ini lagi Mas, buat resep herbalnya lagi. Kalau paginya teh jahe pandan, itu sorenya bisa bebas mau pilih jeruk atau jeruk sama apa? Serai ya. Ya boleh. Ya. Pokoknya saya makan malamnya itu nggak lewat dari jam 6 sore. Jam 6 sore. Berarti sebelum jam 6 udah makan ya Mbak ya? Udah makan. Oke. Nah, setelah itu Mbak sampai tidur ngemil atau makan yang lain lagi nggak? Tapi nggak setiap malam sih kayak saya ngemil Mas. Kalau misalkan ada pisang saya makan satu buah pisang, kalau tidak 3 atau sampai 5 buah kurma. Saya lakuin seperti apa yang Mas Alvin sampaikan. Nggak ada yang saya tambahin atau saya kurangi. Oke, siap Mbak Martina. Nah, ini ya teman-teman, kita malah mungkin ya, sorry ini teman-teman yang mungkin baru datang mungkin agak kaget. Mbak Martina kok makan semua makanan yang kayaknya dilarang ketika sakit ya. Dulu mungkin orang lain bilang jahe nggak boleh, makanannya digoreng nggak boleh, terus kemudian harus makan 2 jam sekali gitu kan. Mbak Martina malah enggak, makanya diselang berapa jam banget gitu ya Mbak ya. Terus kemudian jeruk nggak boleh. Nah Mbak Martina ini sembuh malah
karena sering rutin konsumsi air rebusan serai dikasih jeruk, teman-teman. Kok bisa, Mas? Silakan simak live saya yang lainnya deh, udah saya jelaskan proses penyembuhan itu seperti apa gitu ya. Nah, oke, kita masih ada setengah jam ya, teman-teman. Nah, kita akan gali dari sisi yang lain yang lebih dalam lagi, teman-teman. Soal teknis makanan, pola makannya Mbak Martina udah menyampaikan. Praktekin aja, insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan manfaatnya juga, hasilnya juga. Mau gemuk gimana itu tadi, rutin konsumsi kurma ya, teman-teman. Dibuat rice mix, dibuat air nabis kurma, dibuat camilan ya. Kalau saran saya, pilih kurma yang nggak terlalu manis, teman-teman. Kalau terlalu manis nanti biasanya agak nggak enak di mulut, di gigi ataupun di gusi gitu ya, ada sedikit efeknya. Kalau terlalu manis, pilih yang manisnya sedang aja, itu lebih enak ya. Oke, sekarang kita gali nih, Mbak Martina, ketika ikut mentoring di minggu kedua kan kita mulai masuk ke ranah yang lebih dalam tuh, Mbak, mengetahui apa shifting break-nya gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang baru hadir, shifting break itu apa gitu ya? Shifting break itu adalah salah satu metode di buku saya ini ya. 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager, dan anxiety di formula yang pertama. Itu adalah yang dinamakan faktor kecemasan, sebab kecemasan. Itu ada 3 ya. Yang pertama trauma, yang kedua karena kondisi yang kita alami sekarang, karena COVID, karena sensasi yang datang nggak sembuh-sembuh ya, membuat kita jadi cemas ya. Kemudian yang ketiga adalah karena faktor eksternal yang sering kita ciptakan. Kita dengar berita orang meninggal, kita dengar berita COVID misalkan, dengar sesuatu yang buruk-buruk ya. Nah, kalau Mbak Martina ini adalah dari trauma. Nah, waktu sebelum kita masuk ke minggu kedua itu, Mbak, apakah Mbak Martina sudah menyadari bahwa awal mula sakitnya tuh dari traumanya itu, Mbak? Minggu kedua. Waktu saya minta minggu tulis. Kedua, ya, udah agak mulai menyadari, Mas. Udah mulai agak menyadari. Oke, terus setelah itu, Mbak, apa yang Mbak Martina lakukan? Memperbaiki pola pikir ya, terus menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita kambuh, kayak emosi itu. Kalau mau marah, ya udah gini aja, nggak jadi kan. Terus, oke, siap, Mbak. Terus saya hapus semua itu YouTube, Facebook. Saya nggak lihat itu semua selama ikut mentoring, Mas. Oke. Keren. Nah, kenapa, Mbak? Mungkin teman-teman ada yang tanya, kok dihapus, Mbak? Kenapa, Mbak? Gitu. Kan kalau di Facebook itu banyak berita-berita, ada berita kriminal lah, berita kematian tentang COVID. Terus kita kalau lihat status orang, ada yang status orang nyindir, nggak tahu nyindir siapa, Mas. Kesel gitu loh, Mas. Kayak, ini orang ngapain gitu loh. Jadi mending dihindarin aja gitu. Dihindari. Oke. Nah, Mbak Martina sudah menyampaikan ya, teman-teman, bahwa ada sebab kecemasan yang membuat kita jadi berpikir keras, stres gitu ya, cemas, dan akhirnya asam lambung kita naik karena hal tersebut. Dan Mbak Martina berhasil untuk mengelolanya. Nah, tantangan sebenarnya ya, teman-teman, itu tantangan sebenarnya dalam proses penyembuhan ini, itu bukan hanya sekedar apa yang dimakan, pola makannya gimana. Oh, itu sangat simpel banget gitu ya, Mbak Martina ya. Sederhana sebenarnya. Ya, Mbak ya. Nah, yang nggak sederhana, tadi Mbak Martina juga udah menyampaikan, itu adalah peperangan yang terjadi di dalam pikiran kita, teman-teman. Antara kita mau mikir negatif, ya, atau kita mau berpikir positif. Antara kita mau merespon sesuatu itu dengan negatif, atau kita mau meresponnya dengan positif. Nah, yang paling tantangan tuh di situ. Dan itu nggak bisa selesai hanya dengan konsumsi herbal. Betul ya, Mbak Martina ya? Betul sekali, Mas. Karena memang harus dipaksakan, kita udah bisa baru nanti terbiasa, dan itu udah enak banget, teman-teman. Nah, itu di minggu kedua. Kemudian waktu itu kita review ya, Mbak, di hari yang ke-14 kita diskusi. Saya kan minta teman-teman di situ untuk menggali lagi tentang shifting break-nya. Waktu itu Mbak Martina bilang ke saya, "Oke, Mas, saya ternyata ada trauma ini, Mas. Karena digigit ular lewat semak-semak aja sampai takut." Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang mengalami hal yang sama, tapi kasusnya berbeda, Mbak. Misalkan takut keluar malam, gitu ya. Kemudian trauma dulu pernah jatuh dengan anak naik motor, sehingga sekarang nggak berani naik motor lagi, misalkan gitu. Dulu pernah lewat jalan tertentu yang tiba-tiba di jalan itu dia pernah pingsan atau sesak nafas, kemudian nggak berani lewat jalan itu lagi, gitu ya. Dan banyak lagi mungkin yang trauma yang dialami teman-teman ini, dan itu yang membuat mereka masih terkerangkeng gitu ya, Mbak ya, dengan kondisi itu dan nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau Mbak Martina sendiri, ketika di minggu ketiga, saya bilang, oke, Mbak, selama 7 hari ke depan, lepaskan itu semua, bereskan masalah traumanya. Nah, apa yang dilakukan Mbak Martina waktu itu?
saya jalani apa yang dibilang Mas Alvin. Saya ngempain dari dulu, saya nggak ada bahaya, nggak ada bahaya. Sebisa mungkin kita lawan perasaan takut itu. Terus saya 1 minggu itu saya lewat semak-semak, aman-aman aja, aman-aman aja. Saya bicara sendiri gitu loh, Mas. Saya balik lagi, besoknya saya lewat lagi. Oh ternyata aman ya, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Oke, siap-siap, Mbak. Dan sekarang lewat semak-semak lagi pun udah nggak ada masalah ya, Mbak ya? Alhamdulillah nggak ada masalah. Sekarang saya lebih sering ikut Bapak ngebolang ke kebun setiap 1 minggu. Oke, udah berani ya? Udah berani, Mas. Oke. Nah, artinya simple loh, teman-teman sebenarnya ya, untuk menghilangkan rasa takut, parno, kecemasan, trauma atau apapun itu yang mengganjal di pikiran teman-teman, teman-teman harus melawannya terlebih dahulu. Harus merasakannya di saat sekarang. Mbak Martina, kalau selama 7 hari kemarin ketika mentoring di minggu yang ketiga, ya itu nggak lewat semak-semak terus dan diulangin terus, saya yakin traumanya nggak akan beres. Kenapa? Masih penasaran, betul nggak sih ada ular? Betul nggak sih aku nanti digigit gitu kan? Nah, trauma atau rasa cemas itu harus dilawan semuanya, teman-teman. Nah, cara ngelawannya bagaimana? Satu kuncinya, self talk-nya ini harus positif. Nah, caranya gimana, Mas? Gini, saya kasih tahu ya, teman-teman, dicatat lagi nih. Wah, ini banyak banget ilmu yang kita bagi ya, Mbak Martina ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Caranya simpel, teman-teman. Untuk menghilangkan seperti yang dialami Mbak Martina tadi, jangan gunakan kalimat tanya. Ya, ini sebetulnya materi di program mentoring ya Mbak Martina ya, tapi nggak apa-apa lah, saya share di sini. Ketika Anda mau berpergian, ketika perasaan cemas datang, jangan gunakan kalimat tanya. Contohnya gimana, Mas? Saya contohkan ke kasusnya Mbak Martina ya. Oke, ketika Mbak Martina mau lewat semak-semak, dia bertanya ke dirinya sendiri, aduh, nanti kalau di jalan aku digigit ular gimana ya? Nanti kalau di semak-semak tiba-tiba ularnya datang nyaplok aku gimana ya? Nah, kalimat tanya seperti itu membuat pikiran teman-teman jadi negatif. Betul kan ya? Nah, artinya gunakan kalimat titik atau gunakan kalimat perintah. Wah, aku lewat semak-semak aman nih. Tapi yang maknanya positif ya, bukan negatif ya. Wah, aku lewat semak-semak aman. Aku lewat semak-semak bagus, nggak akan ada apa-apa, nggak akan ada masalah. Oke, sehat baik-baik saja. Ularnya juga baik, semuanya baik gitu ya. Gunakan kalimat itu, Anda akan berani, teman-teman. Sesimpel itu loh untuk menghilangkan trauma. Kemarin juga ada Mbak Martina, Mbak Ella kalau nggak salah ya waktu itu sempat nggak berani keluar malam hampir setahun ya teman-teman maupun Mbak Martina. Jadi satu tahun tuh nggak berani keluar malam meskipun hanya 1 jam. Loh kok bisa gitu Mas? Ya karena dulu pernah ada trauma tiba-tiba nafasnya berat kayak sesek banget ketika keluar malam. Nah saya bilang oke Mbak ya lakukan apa yang saya sampaikan seperti yang Mbak Martina lakukan juga. Ya sekarang udah malah keluar malam terus sama anak sama suami udah jalan-jalan malam pun nggak ada masalah. Gitu ya teman-teman. Artinya sebab cemasnya harus Anda temukan dulu sebelum masuk ke ranah yang herbal. Ya, soal pola makan, pola hidup it's very simple. Itu sangat teknis banget dan saya kira Anda bisa melakukannya. Cuman kalau yang di sini ini yang nggak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena banyak ya teman-teman yang gagal karena dia tidak bisa melawan apa yang ada di pikirannya sendiri. Dia nggak tahu siapa komandannya. Dia nggak tahu apa yang harus dikatakan ke dirinya sendiri. Itulah kunci kesembuhan itu seperti itu. Maka di buku kan saya bilang ya bahwa manusia itu mempunyai ya di paling belakang teman-teman bisa baca ya. Manusia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri hanya perlu mindset yang tepat untuk mencapainya. Nah, mindset yang tepat seperti apa gitu ya? Seperti yang Mbak Martina lakukan tadi. Ubah semuanya dengan sesuatu yang sifatnya positif. Gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada shifting break lain ya Mbak Martina ya yang kemarin ditulis dan itu dalam banget, tapi nggak perlu kita ceritakan ya ke teman-teman karena itu lebih lebih private dan agak privasi ya, tapi it's okay, nggak masalah Mbak Martina. Nah, ketika minggu ketiga sudah berjalan dan Mbak Martina sudah berhasil menyelesaikan masalah traumanya, pertanyaannya ketika kondisi itu apakah sensasinya udah jauh berkurang banyak atau memang sebelum itu sudah berkurang banyak, Mbak? Setelah ngejalanin nerapin kata Mas Alvin ngilangin trauma itu, sensasinya udah jauh sekali, udah banyak sekali berkurang. Mungkin pada waktu itu tinggal
7% lah kali Mas ya. Oke, siap Mbak Martina. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, apa sih dulu sensasi yang sering dialami Mbak Martina? Kan penasaran nih teman-teman nih, kayak aku nggak ya kan? Mungkin teman-teman bertanya gitu ya. Apa aja Mbak sensasi yang dulu paling dirasakan banget gitu? Pas pasar itu setelah saya sering sesak napas Mas. Oke, Malam sesak nggak bisa napas. tidur. Insomnia, Iya, oke. nggak bisa tidur. Ya. Saya suka nangis sendiri kalau malam, takut mati lah, takut ini nanti didatangin. Iya, pokoknya parno banget. Parah, oke, oke. Terus tuh dada panas, Hmm. perut sebelah kiri nyeri, terus BAB nggak lancar, emosi, pokoknya tambah emosi. Kalau dulu tuh Oke, gampang banget emosi pokoknya. oke. Nah, ini ya Keliengan, oh teman-teman ya, iya, keliengan Mas. kelingan ya. Oke, Ya. keren-keren Mbak. Yang dari beberapa sensasi yang dirasakan Mbak Martina itu, setelah 2 minggu ikut mentoring, mana yang berkurangnya udah banyak banget Mbak? Ketika sebelum kita selesaikan traumanya. Panas sama sesak napas Mas. Panas Itu di dada sama sesak napas sudah jauh sekali berkurang. Oke. Nah, 2 minggu ya teman-teman. Jadi sebelum kita selesaikan sebab cemasnya Mbak Martina karena trauma itu, panas di dada, kemudian sesak napasnya udah jauh banget berkurang. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena simpel teman-teman. Mbak Martina sudah mulai membenerin katup esofagusnya dengan pikirannya yang rileks, dengan selalu senyum 37 dalam keadaan apapun, dengan tenang gitu ya, udah nggak emosi lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola makannya udah bagus, pola makannya dijaga. Nggak makan sering, nggak makan 2 jam sekali, nggak makan gitu ya. Tapi makan secukupnya aja di waktu yang saya sampaikan di mentoring, kemudian membiarkan lambung beristirahat dan asam lambung juga beristirahat. Dengan begitu, apa yang terjadi? Maka semua proses di dalam tubuh kita ini, penyembuhannya berjalan dengan lancar gitu ya. Kenapa? Karena asam lambung nggak naik lagi. Sesimpel itu sebenarnya, teman-teman. Maka sensasinya udah banyak berkurang. Betul sih. Gitu ya. Nah, dan yang pasti waktu itu saya minta Mbak Martina untuk berjemur ya, maupun teman-teman yang lainnya berjemur selama 15 sampai 30 menit deh. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Iya. Martina, waktu itu penasaran nggak Mbak dengan kenapa sih aku harus berjemur? Kenapa sih gitu? Iya. Kan saya mikirnya kayak gini aja, oh mungkin biar apa, kalau sebelum ikut mentoring Mas, akhirnya berjemur itu biar nggak ada virus gitu Mas. Nggak ada virus dalam Oke, diri oke. kita. Saya Betul, nggak tahu betul. kalau bisa terapi katup esophagus. Oke. Nah, teman-teman yang hadir malam hari ini yang belum tahu ya, salah satu terapi yang saya sampaikan di buku saya ini ya, ataupun di program mentoring saya ini ya. Jadi teman-teman yang besok ikut mentoring sudah dapat ini sekarang, workbook action plan. Jadi selama 30 hari ya, mau ngapain aja dan apa yang harus dilakukan itu sudah ada semuanya. Ikutin aja, nanti pasti akan ada hasilnya. Ya, salah satu terapinya adalah berjemur. Ya, kenapa? Karena manfaat berjemur itu luar biasa banget teman-teman. Ya, kita dapat vitamin D, kemudian memicu hormon dopamin, hormon kebahagiaan, hormon rasa senang kita untuk datang, kemudian memunculkan juga hormon endorfin, hormon perendah rasa sakit atau rasa nyeri kita gitu ya. Wah, itu powerful banget kalau teman-teman lakukan. Dan yang pasti adalah kalau banyak merasakan GERD, sensasi di dada ya, ketika Anda berjemur itu uap asam yang di dada, di rongga dada ini akan keluar dan hilang, teman-teman. Maka itu yang akan meredakan sensasi Anda sebenarnya. Kemarin ada yang tanya sih, Mas saya sudah berjemur selama 14 hari, tapi kok masih ada ya rasa-rasa dada panas atau enggak enaknya ya? Saya simple. Oke, ketika Anda berjemur itu sudah hilang uapnya, ya. Tapi apakah Anda sadar bahwa Anda juga masih mendatangi sebab asam lambung kambuh kemudian menyebabkan ada uap asam lagi di dada? Oh gitu ya Mas. Apa Mas? Pertanyaan saya, Anda masih stres, masih cemas, masih sering merasakan sensasi yang dirasakan kemudian sering mengeluh dan marah-marah? Iya Mas. Nah itu. Percuma Anda berjemur setahun. Ada hilang gitu kan, uap asam di dada, kemudian Anda cemas, stres, asam lambung naik lagi, ada lagi. Berjemur lagi, hilang lagi. Gitu lagi, cemas, stres lagi, datang lagi. Berjemur, hilang lagi. Mau sampai kapan kan gitu ya Mbak Martina ya? Iya, betul Mas. Oke.
Oke, kita masih punya waktu sekitar 14 menit ya, teman-teman dan Mbak Martina. Oke, nah sekarang mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman, Mbak, terkait bagaimana sih sebenarnya pola untuk bisa mencapai kesembuhan yang diharapkan itu, Mbak? Yang pertama tetap berpikir positif, terus semangat ingin sembuh. Seperti yang Mas Alvin bilang, future hope-nya harus tepat, benar. Oke. Apa yang dibilang Mas Alvin. Ya. Oke. Jangan ngeluh, apapun sensasi yang dialami, entah itu panas atau sesak napas, nikmatin aja. Gak usah ngeluh. Terus gak usah ditanya-tanya, kapan ya aku sembuh ya, kapan ya aku gak usah ditanya kayak gitu. Nikmatin aja setiap harinya. Nanti sensasinya berkurang sendiri. Itu aja sih, Mas. Oke, siap, Mbak Martina. Nah, artinya simple ya, teman-teman. Nggak ada yang susah untuk menyembuhkan asam lambung kok sebenarnya. Dan, oh ya, sorry. Ini kan teman-teman yang baru hadir dan mungkin yang belum punya buku saya ya, Mbak ya. Menurut Mbak Martina sekarang, asam lambung apakah masih sebuah penyakit, Mbak? Enggak. Enggak ya. Kenapa, Mbak? Ya, karena asam lambung itu dibutuhkan dalam tubuh. Kalau nggak ada asam lambung, kan nggak bisa dicerna. Nggak bisa dicerna. Iya, betul banget, Mbak Martina. Jadi teman-teman ya, ini mungkin agak aneh, agak lucu gitu ya. Tapi jangan salah loh. Ini proses kerja di pikiran kita dan kenapa asam lambung selalu naik. Jika sekarang teman-teman masih menganggap asam lambung itu sebagai sebuah penyakit, maka jangan salah jika si asam lambung itu marah kepada Anda dan membuat onar, kemudian dia produksi berlebih, sensasi Anda datang. Loh kok bisa gitu, Mas? Iya. Saya di buku saya ini ya 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager dan anxiety ini saya sudah jelaskan di sini. Asam lambung itu ibarat kata kayak teman kita, teman kerja kita lah kayak gitu. Kalau nggak ada dia, makanan yang kita masukkan ke dalam perut ini mungkin masih ada kumannya, ada bakterinya gitu ya. Yang membunuh itu si asam lambung itu. Karena salah satu fungsi asam lambung adalah sebagai disinfektan yang akan membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian, kalau kita makan belum tercerna dengan halus, dengan bagus, makan daging deh. Belum dikunyah sampai lembut, masih agak utuh gitu dagingnya, kemudian kita telan. Siapa yang mencerna daging itu sehingga bisa jadi sesuatu nutrisi atau zat bagi tubuh kita? Si asam lambung, teman-teman. Maka kalau sekarang Anda masih menyalahkan si asam lambung pada dia membantu kita untuk aktivitas dari pertama kita lahir ceprot sampai dewasa sekarang gitu ya, maka jangan salah kalau dia berbuat onar di tubuh kita. Dia teman kita, dia yang membantu kita untuk beraktivitas setiap hari. Dia yang sudah sangat bermanfaat banget buat kita gitu loh. Tapi kenapa kita salah-salahin dia? Sudah bisa dipahami ya di sini ya teman-teman ya. Maka nggak usah disalahin asam lambungnya. Kita tetap butuh dia. Dan jangan sampai dihilangkan, nggak bisa hilang asam lambung itu. Memang udah ada dan kodratnya dari Allah memang seperti itu. Terus sakitnya apa, Mas? Sakitnya itu ya mah, gastritis, kemudian GERD, anxiety. Nah, itu sakitnya. Jadi bukan asam lambung penyakitnya, teman-teman. Gitu ya. Maka yang perlu dikontrol adalah sebab asam lambungnya kamu tuh apa gitu ya. Yang itu yang perlu ditemukan terlebih dahulu. Nah, oke. Kita masih punya waktu 10 menit, Mbak Martina. Setelah itu, oh ya, sorry, tadi Mbak Martina menyinggung soal future hope. Boleh share aja nggak, Mbak? Sebenarnya apa sih future hope itu dan bagaimana fungsinya gitu? Future hope itu apa yang akan kita capai kalau kita sembuh. Itu lebih ke, apa kata Mas Alvin, lebih ke untuk orang lain, bukan ke diri kita sendiri. Biar lebih powerful gitu loh, Mas. Kalau saya kemarin kan future hope-nya ingin melihat orang tua saya bahagia, melihat saya menikah. Jadi saya semangat untuk sembuh, Mas. Oke, siap. Nah, sebelum ikut mentoring, Mbak, apakah pernah terpikir kayak gitu, Mbak, dulu, Mbak? Saya dulu tuh takut, Mas, kalau kalau menikah, aku ngurus diri aku aja nggak bisa, mau mengurus orang lain gitu, ntar tambah ini. Pokoknya saya mikirin yang belum terjadi, udah saya pikirin, itu kesalahan terbesar saya dulu, Mas. Oke. Jadi yang belum terjadi dan itu mungkin nggak akan pernah terjadi, tapi sudah kita afirmasi ke pikiran kita bahwa itu akan terjadi. Permasalahannya itu ya, Mbak ya. Nah, teman-teman yang masih melakukan hal seperti itu, stop ya sekarang ya kalau pengen sembuh. Kenapa? Ya itu yang membuat Anda sakit, yang membuat Anda cemas itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tapi Anda afirmasi ke pikiran bahwa itu akan terjadi.
Nah, gimana caranya Mas biar nggak mengafirmasi seperti itu? Praktek buku saya ini, ikut mentoring, insya Allah nanti akan beres semua itu teman-teman semuanya. Ya, oke. Sekarang resep sehat yang masih rutin dikonsumsi Mbak Martina apa? Tadi kayaknya yang tanya nih, apakah setelah 30 hari konsumsi, sekarang masih dikonsumsi lagi Mbak? Iya, saya konsumsi terus rutin Mas. Karena dari setiap resep, dari semua resep yang Mas Alvin kasih itu, kalau misalkan kita selain bisa memperbaiki lambung, kalau misalnya kita mau pilek nih, itu nggak jadi pileknya gitu loh Mas. Betul. Kalau kita konsumsi itu. Iya. Oke, jadi ada tindakan. Silakan dilanjut Mbak. Terus berfungsi juga misal kita agak pusing, kalau minum teh Jaya Pandan itu bermanfaat sekali untuk tubuh Mas. Tidur lebih nyenyak, pegal-pegal di badan hilang. Oke, nah artinya gini ya teman-teman. Kadang kan ada yang terlalu, kalau saya bilang sih lebay lah ya. Kenapa? Mas nanti kalau konsumsi jahe berlebihan nanti jadi ginjal Mas, jadi gini, jadi gini, jadi gini gitu kan. Oke, nah saya jawabnya simpel sih. Dulu ketika kita dari kecil, kita sudah terlalu banyak minyak goreng yang dari kelapa sawit yang kandungan lemak jenuhnya banyak banget. Apakah kita takut? Dari kecil sampai sekarang loh kita masih konsumsi. Kita takut nggak? Pernah kepikiran nggak kalau wah ini serangan jantung nih nanti. Aduh, wah ini kena kardiovaskuler atau kolesterol. Kita pernah kepikiran kayak gitu nggak? Nggak pernah teman-teman. Dan ya udah kita konsumsi aja, kita nggak takut. Ini yang jelas-jelas pengobatan menyembuhkan kita udah parno duluan, kita udah defense duluan. Maka yang salah siapa? Bukan di obatnya, herbalnya nggak salah. Yang salah di sini, di pikiran kita teman-teman. Kita sadar nggak dari kecil kita konsumsi MSG, kita konsumsi moto gitu ya dalam jumlah banyak sampai sekarang kita dewasa. Pernah berpikir nggak bahwa kita takut nanti tiba-tiba itu menyebabkan darah kita berhenti, kena serangan jantung, sakit kanker hati atau kanker apapun itu? Pernah berpikir kayak gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Sementara kita dikasih ini konsumsi kunyit setiap malam, kita takut wah nanti ginjal nih gini. Di YouTube banyak gitu, di Google banyak yang informasikan kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu benar-benar terjadi ke orang yang konsumsi? Kenyataannya enggak, teman-teman. Kenapa? Karena prinsip dasarnya simpel ya, Mbak Martina ya, dan teman-teman yang hadir ya. Saya di mentoring selalu menyampaikan, semua resep yang saya berikan ke teman-teman itu datangnya kan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kan dari tanah ya, Mbak Martina ya. Dari jahe, kunyit, tanah kita olah sendiri, kita nggak kasih tambahan apa-apa. Madu pun dari lebah langsung kita konsumsi. Serai, jeruk pun langsung yang bagus-bagus gitu ya. Kenapa kita mempertanyakan hal tersebut gitu loh. Itu datangnya dari yang di atas langsung loh. Kita manfaatkan secara gratis kalau kita tanam bisa. Sementara kita yang setiap hari beli yang membahayakan tubuh kita ya oke-oke saja konsumsinya. Yang asli datang dari atas langsung tumbuh di tanah, herbal bener-bener kita selalu mempertanyakannya. Yang salah apa? Yang salah bukan di apa yang mau kita konsumsi, tapi bagaimana cara kita merespon apa yang mau kita konsumsi. Di sini lagi, di mindset lagi yang salah, teman-teman. Gitu ya. Artinya kalau ada yang tanya tadi masih dikonsumsi ya yang disampaikan Mbak Martina tadi, karena memang untuk imunitas tubuh bagus banget gitu ya teman-teman. Oke, ketika Mbak Martina dulu menemukan sebab cemasnya Mbak, apakah merasa plong, lega gitu Mbak? Oh ternyata ini toh sebab sakitku gitu Mbak. Iya, karena setelah menemukan sebab saya sering kambuh, wah ini kalau ini dibasmi atau dihilangkan, saya bisa sembuh total, saya bilang kayak gitu ke diri saya. Oke. Dan itu jadi kenyataan ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Dan semua tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Ya. Maka saya maupun Mbak Martina maupun di mentoring itu saya hanya membantu teman-teman. Saya ibarat kata nih, kita dari Jakarta mau ke Surabaya gitu ya. Saya ngasih ke teman-teman kuncinya, kita mau naik bus misalkan. Saya kasih kunci busnya, kemudian saya kasih ini loh jalannya, kalau mau cepat lewat jalan tol, mapnya saya kasih ya. Pokoknya semua yang dibutuhkan bahan bakarnya, resep-resepnya itu saya kasih semuanya. Gitu. Setengah perjalanan misalkan dari Jakarta sampai Semarang, oke, saya yang jadi drivernya gitu ya. Saya yang mandu teman-teman. Oke, saya setirin ya teman-teman. Setengah perjalanan lagi teman-teman sendiri yang nyetir. Sudah mandiri semuanya. Karena simple teman-teman. Kenapa saya melakukan seperti itu? Tujuan saya simple kok. Agar teman-teman tuh tahu bagaimana strukturnya untuk mencapai kesembuhan. Jadi kalau teman-teman tahu, teman-teman paham, ketika nanti sakit atau misalkan suatu ketika lah kambuh lagi,
itu sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Kenapa? Karena sudah pernah mengalami hal tersebut dan sudah tahu bagaimana solusinya. Nah, disitulah kita baru mulai berpikir, teman-teman. Oh, ini gini ya, berarti gini. Oh, ini gini, berarti gini. Kayak gitu. Nah, maka di mentoring itu prosesnya ya, kalau teman-teman pengen tahu, kita menggunakan yang namanya sabar, telaten, dan konsisten. Tapi, nggak banyak orang yang bisa lolos di poin yang pertama. Apa itu sabar? Karena sabar yang selalu saya sampaikan itu nggak cuma sekedar sabar dalam konsumsi herbal ya Mbak Martina ya. Dan nggak cuma sabar untuk menunggu hasilnya, tapi lebih ke sabar untuk bermuhasabah, mengenali diri sendiri, mengenali kenapa sakitku kok masih kambuh, mengenali kenapa kok aku tiap waktu kok kambuh terus tuh kenapa sih. Nah, selalu saya mulai dengan pertanyaan, kenapa kok Anda masih sakit? Sebabnya apa? Temuin dulu. Kalau udah beres, maka pengobatan akan berjalan dengan lancar. Gitu ya. Oke, menutup agenda diskusi kita malam hari ini, Mbak Martina tadi menyampaikan bahwa saudaranya ya, atau mbaknya kalau nggak salah ya, itu menyampaikan, wah kok kamu progresnya lumayan nih. Oke, ketika ada orang lain ya melihat perkembangan Mbak Martina, apa yang dirasakan Mbak Martina pada waktu itu? Iya, saya nyadar. Oh iya ya, dulu saya nggak makan ini. Dulu saya nggak makan nih, Kak. Sekarang saya bisa. Oh, berarti saya udah mulai sembuh nih. Saya bilang kayak gitu ke diri saya. Oke, jadi artinya orang-orang juga pada mungkin agak terkejut ya. Kok kamu makannya sekarang kok biasa-biasa aja, nggak kayak dulu dipantang semua gitu ya? Iya. Oke, siap Mbak Martina. Kita masih punya 2 menit ya, Mbak Martina. Menutup agenda mentoring ini ya, teman-teman, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin teman-teman sudah lupakan selama ini, gitu ya. Kembali ke poin yang sebelumnya saya bahas, dalam proses penyembuhan ini, saya akan bilang bahwa tidak ada sesuatu yang sifatnya instan. Ya, bahkan sesuatu yang sifatnya instan pun, itu proses pengolahannya, proses menemukannya juga, wah luar biasa berat banget teman-teman. Mie instan, kopi instan, terus kemudian penyedap rasa instan. Itu kan sebelum jadi instan, itu kan risetnya luar biasa panjang ya. Mie-nya gimana biar kenyal, mie-nya gimana biar awet, ya nggak kadaluarsa, mie-nya gimana biar bisa dimasukin kemudian dikeringkan. Kan itu proses semua. Prosesnya panjang. Ya. Kemudian jadi mie dalam kemasan, kita konsumsi jadinya instan. Kita enak tinggal konsumsi aja. Cuman pernah nggak kita mikir ya bahwa proses kesembuhan yang dialami Mbak Martina atau dilakukan Mbak Martina kemarin sehingga bisa merdeka sekarang itu juga ada step-stepnya, ada strukturnya. Nah, maka simpel teman-teman. Kalau Anda pengen sembuh, Anda pengen sehat, tuntas masalah GERD maupun anxiety-nya, jangan cuma lihat sekarang Mbak Martina sudah sembuh. Jangan cuma lihat Mbak Martina sekarang sudah sehat. Tapi tanyakan atau catat ya apa yang disampaikan Mbak Martina tadi ketika proses penyembuhannya. Yang dilakukan apa sih? Nah, fokusnya tuh di situ. Jangan tanya Mbak dulu sensasinya apa ya? Mbak, kok sekarang bisa sembuh konsumsi herbal apa ya? Enggak cuma seperti itu, teman-teman. Mbak, dulu sebelum ketika sembuh sekarang, ketika merdeka sekarang, apa saja sih yang dilakuin? Nah, itu loh yang teman-teman harus lakukan. Karena prinsip dasarnya kalau Anda tidak melakukan, kalau Anda masih melakukan hal yang sama dengan saat ini, dan kondisi saat ini adalah Anda masih sakit gitu ya teman-teman, maka kalau Anda masih melakukan hal tersebut 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, ya Anda akan tetap dapat hasil yang sama dengan sekarang, masih sakit juga. Maka semua itu tindakannya harus diubah. Maka di program mentoring itu sebenarnya kuncinya adalah saya tuh merubah kebiasaan teman-teman, termasuk kebiasaan Mbak Martina. Betul ya Mbak ya? Betul sekali. Kebiasaan pola pikir kita rubah semuanya, kebiasaan pola makan 2 jam sekali kita rubah semuanya. Oke Mbak, makan secukupnya aja, bahkan puasa ya Mbak di minggu yang keberapa tadi Mbak? Ketiga ya, udah mulai puasa ya? Iya, puasa. Setelah 2 tahun nggak puasa ya? 2 tahun. Jadi sekarang 2 saya tahun. bayar semua, sedang bayar mengkodok puasa-puasa yang tertinggal dulu Mas. Masya Allah. Oke, keren Mbak. Saya sampai merinding nih Mbak. Mbak Tina bilang mengkodok tadi, aduh. Oke, keren Mbak. Dan yang ketiga, mengubah pola hidup ya teman-teman. Jangan salah, pola hidup ini nggak sederhana. Pola hidup tuh nggak sekedar Anda bangun pagi, kemudian Anda berangkat kerja ke kantor, kemudian Anda cemas, tuh nggak sekedar seperti itu teman-teman. Pola hidup itu dimulai dari mindset tidur Anda. Betul ya Mbak Martina ya? Ketika saya bilang betul waktu itu, oke teman-teman, mindset tidurnya 5 jam cukup. Menurut Mbak Martina, apa manfaat yang didapatkan ketika kita memiliki mindset tidur 5 jam cukup? Tidur 5 jam cukup itu jauh lebih ya dari kita, karena
sering juga dengar-dengar kata orang gitu, kalau banyak tidur itu bikin badannya loyo, jadi mas. Karena emang setelah saya praktekin apa yang bilang Mas Alvin, tidur 5 jam, terus tidur setengah jam waktu siang itu sangat membantu saya sekali. Jadi keliang-keliangan selama itu perlahan mulai hilang, Mas. Terus tuh menurut saya keren sekali pengobatannya Mas Alvin, karena kita disuruh dekat kepada Sang Pencipta kita, lebih mencintai alam, lebih mencintai ciptaan Allah gitu loh Mas. Keren. Oke, siap. Terima kasih Mbak Martina. Karena memang itu tujuan saya sih Mbak. Saya pakai pendekatan yang berbeda ya. Ini bocorannya ke teman-teman ya. Saya nggak frontal kita dengan agama masing-masing. Saya menghargai pilihan teman-teman, menghargai agama teman-teman. Tapi pada dasarnya adalah kalau kita mau sembuh, kita harus tanya dulu ke Sang Pencipta kita. Gitu ya. Maksudnya apa? Tanya dulu gitu ya. Ya Allah, kenapa aku belum sembuh tuh, kenapa ya aku ya? Kan kita nggak mungkin dijawab langsung, oke Vin kamu gini, oke Mbak Martina kamu gini, kan nggak mungkin. Masa Allah jawab langsung? Emang kita nabi rasul gitu ya, enggak ya. Nah, tapi dari situ kita akan mulai mikir ke teman-teman. Oh iya ya, aku kalau nggak sembuh kenapa ya Allah? Kenapa ya? Jadi bukan cuma sekedar kita butuh Allah ketika sensasinya datang. Aduh ya Allah, kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Gimana sih ini? Nggak cuma gitu teman-teman. Tapi ketika kita tenang, ketika kita jelas, kita mikir gitu ya. Kenapa ya kok nggak sembuh-sembuh? Kenapa kok ya masih kambuh? Oh tadi karena aku di kantor berangkat pagi itu terburu-buru. Nah aku jadi kambuh tuh pas sampai kantor. Nah Anda kan mulai mikir tuh di situ. Ketemu. Gimana solusinya Mas? Ya berangkatnya agak pagi, jangan terburu-buru ketika berangkat ke kantor. Sesimpel itu loh sebenarnya. Cuma rata-rata orang kan terlalu pragmatis ya Mbak Martina ya. Jadi pengennya instan, pengennya cepet gitu. Nggak sabar lah dengan bagaimana mengetahui sebab sakitnya itu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Martina sudah 1,5 jam lebih menyempatkan waktu, meluangkan waktu, dan saya dan teman-teman di sini juga mendoakan yang terbaik untuk Mbak Martina. Semoga semua yang jadi future hope-nya Mbak Martina gitu ya, yang akan dilakukan setelah sembuh itu bisa tercapai semuanya dan segera ya Mbak Martina ya. Amin, amin, amin. Itu Mbak Martina, dan mungkin ya teman-teman kalau mau sharing-sharing bisa masuk ke grup WhatsApp kita, dan kalau mau diskusi juga bisa di situ. Kalau mau tanya sesuatu ke Mbak Martina juga boleh, nanti bisa di chat juga di grup tersebut. Kita akan welcome, kita akan membantu teman-teman semuanya. Tapi syaratnya satu, ya. Anda masuk grup ketika kita ngomongnya dalam tanda kutip agak keras ya teman-teman, jangan baper. Betul ya Mbak Martina ya? Betul sekali. Kalau Anda baper kemudian Anda ini gini, ya sudah, itu pilihan Anda. Kalau setelah itu Anda nggak sembuh, nggak sehat, nggak ada progresnya sama sekali, ya itu kan pilihan Anda. Karena memang itu yang kita lakukan teman-teman. Saya ke teman-teman yang di mentoring ya, termasuk Mbak Martina juga, saya nggak pakai cara yang halus ya Mbak, saya agak keras malahnya Mbak ya. Pokoknya gini gitu. Karena saya tahu tujuannya tuh apa. Kalau saya pakai cara yang halus, oke teman-teman kita gini, Anda nggak akan sembuh, Anda nggak akan gerak teman-teman. Kenapa? Anda akan berada di zona nyaman Anda. Saya akan balik semuanya itu, ayo keluar dari zona nyamanmu, sekarang lawan semua rasa sakit teman-teman. Itu Mbak Martina ya, very good sekali dan terima kasih banyak. Kalau saya bisa buat piagam sama piala saya kasih nih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Martina, semoga tetap sehat dan segera untuk bisa berlimpah selalu Mbak Martina. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Makasih, ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama Mbak Martina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman dan Mbak Martina, terima kasih banyak ya. Terima kasih juga teman-teman sudah menyimak live kita malam hari ini. Semoga bisa mendapat manfaat yang besar dan banyak ya. Sudah banyak poin-poin penting yang tadi Mbak Martina dan saya sampaikan. Kalau Anda melakukannya juga, pasti Anda akan dapat hasil yang sama dengan Mbak Martina juga. Tapi pertanyaan saya ke teman-teman, apakah Anda akan melakukan hal tersebut secara konsisten dan telaten dan mau bersabar dalam menikmati atau menjalani prosesnya? Itu yang perlu Anda temukan. Kalau Anda sudah siap, kalau Anda sudah mau, segera praktek buku saya dan ikut mentoring. Kita bereskan semuanya dalam 30 hari ke depan. Insya Allah. Ya. Kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berusaha. Tapi kalau semuanya sudah maksimal, maka insya Allah akan lebih mudah kita mendapatkan apa yang kita harapkan selama ini. Apa itu? Yaitu sembuh, sehat, produktif, dan benar-benar merdeka dari permasalahan lambung. Sekian, kita jumpa lagi di SM Talk selanjutnya, di live selanjutnya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.